Pada hari ini kita akan membahas mesin penggerak utama motor diesel kapal pertemuan ke-7, yaitu systems that affect the main engine atau sistem-sistem yang mempengaruhi kinerja mesin induk. Bagian pertama, bidang studi ATT 2. Sistem-sistem yang mempengaruhi kinerja mesin induk. Sistem tersebut antara lain, pertama, fuel oil system atau sistem bahan bakar, lubricating oil system atau sistem minyak pelumas, ketiga, cooling water system atau sistem air pendingin, keempat, starting air system atau sistem udara start. Pertama, sistem bahan bakar atau fuel oil system. Pengertian. Fuel oil system adalah sistem yang berfungsi untuk menyimpan, memindahkan, membersihkan, memanaskan, dan memasok bahan bakar ke dalam mesin induk kapal dengan tekanan dan kondisi yang sesuai untuk proses pembakaran. Fungsi utama. Pertama, menyimpan bahan bakar dalam fuel oil tank. Kedua, memindahkan bahan bakar menggunakan fuel oil transfer pump. Membersihkan bahan bakar dan air dari kotoran melalui fuel oil purifier. Memanaskan bahan bakar, khususnya high fuel oil atau HVO, agar viskositas sesuai. Kelima, menyaring bahan bakar melalui fuel oil filter. Keenam, menaikkan tekanan bahan bakar menggunakan fuel oil booster pump. Ketujuh, menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder melalui melalui fuel injection pump dan fuel injector. Alur umum sistem. Fuel tank, kemudian ditransfer pump, selanjutnya di purifier, kemudian disimpan di settling tank, kemudian ke service tank, kemudian dari service tank dihisap oleh booster pump, kemudian selanjutnya dipanaskan, kemudian disaring, selanjutnya diinjeksi melalui fuel injection pump, selanjutnya ke injektor, dan kemudian ke ruangan pembakaran atau silinder. Bisa lihat gambarnya. Persyaratan utama, bahan bakar yang masuk ke mesin harus memiliki, pertama, tekanan sesuai spesifikasi mesin. Kedua, temperatur dan
viskositas yang sesuai. Ketiga, kandungan air dan kotoran yang rendah. Keempat, kualitas sesuai dengan persyaratan bahan bakar. Fuel oil system yang bekerja dengan baik akan menghasilkan pertama, pembakaran yang sempurna, kedua, daya mesin yang stabil, ketiga, konsumsi bahan bakar yang lebih ekonomis, keempat, temperatur gas buang yang normal, kelima, mengurangi pembentukan deposit karbon, keenam, mengurangi kehausan injektor dan komponen mesin. Kedua, sistem minyak pelumas atau lubricating oil system. Pengertian, lubricating oil system adalah sistem yang berfungsi untuk menyuplai, mensirkulasi, mendinginkan, dan membersihkan minyak pelumas ke bagian-bagian mesin induk yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan kehausan. Fungsi utama, pertama, mengurangi gesekan dan kehausan antara bagian-bagian mesin yang bergerak. Kedua, mendinginkan komponen mesin yang mengalami gesekan. Ketiga, membersihkan partikel dan kotoran dari permukaan komponen. Keempat, membantu mencegah korosi dan karat. Kelima, membantu memberikan sealing pada beberapa bagian mesin, membawa panas dan komponen menuju lubricating oil cooler. Komponen utama lubricating oil system kemudian diisap oleh LO pump, selanjutnya didinginkan di LO cooler, kemudian disaring oleh LO filter, selanjutnya masuk malumasi bagian-bagian main engine yang bergerak, dan selanjutnya kembali ke tangki atau return to sump tank. Kita bisa lihat gambarnya perjalanan dari lubricating oil system minyak pelumas. Pengaruh terhadap mesin induk sistem pelumas yang baik menjaga tekanan dan temperatur minyak pelumas pada batas yang ditentukan sehingga dapat mencegah kerusakan pada membrane, crankshaft, connecting root bearing, piston, camshaft, dan komponen bergerak lainnya. Ketiga, sistem air pendingin atau cooling water system. Pengertian, cooling water system adalah sistem yang berfungsi untuk mendinginkan bagian-bagian mesin induk yang mengalami kenaikan temperatur antara proses pembakaran dan gesekan sehingga temperatur kerja mesin tetap berada dalam batas yang aman. Fungsi utama, pertama, menjaga temperatur mesin pada kondisi operasi normal. Kedua, menjaga overheating pada komponen mesin. Ketiga, mendinginkan silinder liner, silinder head, piston, exhaust valve, dan komponen lainnya. Keempat, membawa panas dari mesin menuju cooler atau heat exchanger.
Kelima, menjaga efisiensi dan keandalan mesin endok. Keenam, mengurangi resiko akibat temperatur terlalu tinggi. Komponen utama, cooler water pump. Saya ulangi, cooling water pump, kemudian dialirkan masuk ke main engine, selanjutnya dari main engine didinginkan di pressure water cooler, kemudian jika ada kekurangan ditambah melalui expansion tank yang menambah ke sistem main engine. Gambarnya kita bisa lihat. Komponen pendukung meliputi: pertama, cooling water pump, mensirkulasi air pendingin. Fresh water cooler, memindahkan panas dari air tawar ke media pendingin lainnya. Expansion tank, menampung perubahan volume akibat perubahan temperatur. Keempat, thermostatic valve, mengatur temperatur air pendingin. Temperatur dan pressure gauge, memonitor kondisi sistem. Keenam, seawater cooling system, pada sistem tertentu digunakan untuk membuang panas melalui air laut. Pengaruh terhadap mesin induk. Cooling water, saya ulangi, cooling water system yang bekerja dengan baik akan menjaga temperatur silinder liner, silinder head, piston, dan komponen mesin lainnya tetap dalam batas yang ditentukan. Gangguan pada aliran, tekanan, dan temperatur air pendingin dapat menyebabkan overheating thermal stress, penurunan efisien, dan kerusakan mesin. Keempat, sistem udara start atau starting air system. Pengertian: starting air system adalah sistem yang menyediakan udara bertekanan tinggi untuk memutar mesin dari kondisi berhenti hingga mencapai putaran yang cukup untuk melakukan pembakaran secara mandiri. Pada mesin diesel kapal berukuran besar, udara start umumnya disimpan dalam starting air receiver dengan tekanan sekitar 25-30 bar sesuai desain dan spesifikasi mesin. Fungsi utama: menghidupkan mesin induk dari kondisi berhenti, memutar crankshaft melalui udara bertekanan, menyediakan udara start untuk gerakan ahead maupun extend, maju maupun mundur, memungkinkan mesin mencapai RPM minimum untuk proses pembakaran, mendukung proses reversing pada mesin diesel 2 langkah tertentu. Alur sistem dari air kompresor kemudian ditampung di air receiver, kemudian dialirkan melalui starting valve, selanjutnya dialirkan melalui starting air distributor sebagai pembagi untuk starting,
kemudian dialirkan ke silinder starting valve, kemudian memutar, kemudian mengisi ke ruangan silinder. Jauh lagi kemudian mengisi ruangan silinder. Persyaratan utama udara start harus memiliki tekanan yang cukup, bebas dari kandungan air berlebihan, bebas dari minyak dan kotoran, tersedia dalam jumlah yang cukup untuk melakukan start sesuai persyaratan keselamatan kapal. Starting air system yang baik akan pertama memastikan mesin dapat start dengan cepat dan andal, menjamin tersedianya udara start dengan tekanan yang cukup, mendukung proses head dan astern pada mesin yang memerlukan reversing, mengurangi resiko kegagalan start, menunjang keselamatan operasi mesin induk. Keselamatan udara start bertekanan tinggi memiliki potensi bahaya. Oleh karena itu, sistem harus dilengkapi dengan dry valve, safety valve, non-return valve, flame arrestor, atau valve bursting disc sesuai desain, serta prosedur pemeriksaan dan perawatan yang tepat. Kesimpulan, fuel oil system merupakan sistem vital yang sangat mempengaruhi daya efisiensi, emisi, keandalan, dan keselamatan operasi mesin induk kapal. Gangguan pada tekanan, temperatur, viskositas, kebersihan, atau kualitas bahan bakar dapat menyebabkan penurunan performa, bahkan kerusakan mesin. Lubrication system merupakan sistem vital untuk menjaga keandalan efisiensi, umur pakai, dan keselamatan operasi mesin induk. Cooling water system merupakan sistem vital yang menjaga temperatur kerja, efisien, keandalan, dan umur pakai mesin induk kapal. Air starting system merupakan sistem vital pada mesin induk karena, saya ulangi, mesin induk kapal karena menyediakan energi awal untuk memutar mesin hingga beroperasi secara mandiri. Keandalan kompresor, receiver, valve, distributor, dan sistem pengaman sangat menentukan keberhasilan dan keselamatan proses starting mesin induk. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.